Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jaeyoung. Di hari itu, Jaeyoung sedang melakukan pekerjaan serabutannya di pabrik. Ketika sedang istirahat kerja, Jaeyoung menelpon pacarnya. Dia meminta agar pacarnya tidak meninggalkannya. Ternyata Jaeyoung ini baru saja diputusin pacarnya karena dia terlalu lama bekerja serabutan. Jaeyoung telah berjanji kepada pacarnya kalau dia akan menjadi PNS, tapi dia selalu gagal untuk tes PNS. Karena hal itulah pacarnya pun meninggalkannya karena sudah tidak percaya lagi dengan Jaeyoung. Nyatanya seseorang yang hanya bisa memberi janjian dan gombalan akan selalu kalah dengan seseorang yang memberi kepastian. Karena pikirannya atau Jaeyoung pun membenturkan kepalanya ke box-box yang membuat seluruh box yang ada di sana berantakan. Karena klien pekerjaan itulah menyebabkan Jaeyoung dipecat dari pekerjaannya di hari itu. Malam harinya, Jaeyoung sangat stres karena sekarang dia menjadi pengangguran dan baru saja diputusin oleh pacarnya. Itu semua membuat Jaeyoung kehilangan harapan hidup lagi. Jaeyoung pun langsung membuka bukunya untuk mencari quotes agar dia mempunyai harapan hidup lagi. Dia langsung membuka bukunya untuk mencari ketenangan pikiran. Alih-alih mendapatkan ketenangan pikiran, di situ dia malah mendapatkan quotes dari Nietzsche. Untuk mati dengan bangga ketika tidak mungkin lagi hidup dengan bangga. Quotes tersebut sangat menusuk relung hati sampai tembus ke pankreas Jaeyoung sehingga dia mempunyai pikiran untuk meninggal bunuh diri dengan bangga. Dan memang adanya harapan adalah alasan seseorang untuk bisa tetap hidup. Paradoksnya, ternyata kematian juga bisa menjadi harapan bagi seseorang. Keesokan harinya Jaeyoung langsung pergi ke apotek untuk mencari obat tidur yang dia gunakan untuk bunuh diri. Namun dokter di sana bilang kalau minum obat tidur itu hanya membuat organ dari Jaeyoung merusak saja. Alih-alih memberikan obat tidur di situ, dokternya yang tahu kalau Jaeyoung ini katanya ingin bunuh diri, dia harus memberikan suatu obat. Namun Jaeyoung tidak jadi membeli obat tersebut karena obatnya terlalu mahal. Jaeyoung pun pulang ke kos kumuhnya dan di situ dia merenung. Pikirnya mengakhiri hidup saja, biayanya mahal dan juga sulit. Ketika itu Jaeyoung langsung mendapatkan ide bagaimana kalau dia menghabiskan semua uangnya dengan tinggal di hotel yang paling mewah di kota itu. Dan nanti dia bunuh diri di hari tahun baru. Keesokan harinya, dia langsung pergi ke hotel terbaik di sana. Dia memesan kamar selama beberapa hari ke depan. Dan dia meminta kamar yang paling tinggi agar dia bisa lompat dari kamar itu dan meninggal dengan tenang. Setelah itu, Jaeyoung pun pergi ke kamar yang telah dipesannya. Ketika melihat kamar itu, ternyata kamarnya sangat mewah. Dia belum pernah menginap di hotel kamarnya semewah ini. Jaeyoung pun sangat tenang ketika itu karena setidaknya sebelum dia meninggal dunia, dia bisa menghabiskan masa-masa yang membahagiakan di hotel itu. Sebelum tidur, Jaeyoung menyempatkan waktunya untuk menuliskan surat kematiannya. Dia menulis kalau dia adalah orang yang selalu gagal dalam hidupnya dan dia hanya sampai masyarakat. Karena hal itulah, dia memutuskan untuk bunuh diri. Namun ketika menulis semuanya itu, Jaeyoung tidak kuat karena hidupnya terlalu menyedihkan. Akhirnya dia membuang surat wasiat itu dan dia menangis di kasur seharian. Esok paginya Jaeyoung terbangun karena telepon hotel yang berdering. Ternyata itu adalah layanan pengingat bangun dari pelayan hotel. Mendapat telepon itu, Jaeyoung sangat senang karena setidaknya ada seseorang yang berusaha untuk memedulikannya ya meskipun itu adalah pelayan hotel. Siang hari, Jaeyoung tidak berada di kamar. Ketika itu, ada petugas kebersihan hotel yang menemukan catatan bunuh diri dari Jaeyoung. Petugas itu langsung memberikan kepada pemilik hotel yang tahu kalau seseorang yang berada di kamar itu bermasalah. Akhirnya bilang agar semua pelayan-pelayan hotel memberikan pelayanan yang maksimal bagi orang ini agar orang ini mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sore harinya lagi-lagi Jaeyoung ditelepon oleh layanan pengingat bangun. Ketika itu Jaeyoung pun bertanya apakah pelayan ini mau untuk lebih lama telepon lagi bersama dengan Jaeyoung. Untung saja pelayan tersebut ternyata sangat ramah sekali. Mereka berdua pun akhirnya berbicara panjang, bercanda, dan terlihat
Jaeyoung sangat senang, karena nyatanya meskipun dia hanyalah pelayan pengingat bangun, tetapi Jaeyoung hanya butuh ditenarkan oleh seseorang karena semua di dunia ini menganggapnya sebagai sampah. Dia beruntung ada seseorang yang mau mendengarnya, karena hal itulah Jaeyoung merasa sangat nyaman bersama dengan pelayan ini meskipun Jaeyoung tidak pernah bertemu siapa pelayan ini. Setelah selesai telepon lama, tiba-tiba ada layanan baru lagi. Beberapa pelayan hotel yang berusaha menghibur Jaeyoung dengan berkata kalau itu pelayanan istimewa bagi Jaeyoung. Alasan kenapa Jaeyoung diberlakukan istimewa karena pemilik hotel tahu Jaeyoung akan bunuh diri. Karena hal itulah pemilik hotel berusaha memberikan fasilitas terbaik agar Jaeyoung tidak jadi bunuh diri. Ketika itu Jaeyoung pun sangat terharu. Dia merasa bahwa ternyata masih ada beberapa orang di dunia ini yang memperdulikannya. Meskipun Jaeyoung tidak tahu kalau sebenarnya pemilik hotel telah membaca catatan bunuh dirinya. Besok malamnya malam Natal, Jaeyoung memutuskan untuk datang ke konser sendirian saja. Tidak diduga, Jaeyoung bertemu mantannya di sana dan sekarang mantannya sudah mempunyai pacar baru yang lebih kaya dan tampan daripada Jaeyoung. Ketika itu awalnya Jaeyoung berusaha menghindar dari mantannya karena Jaeyoung merasa minder. Dia tidak mau menampakkan mukanya di depan mantan dan juga pacar barunya. Tapi cowok baru dari mantan Jaeyoung sudah terlanjur melihat Jaeyoung dan langsung menemui Jaeyoung di situ. Cowok baru mantan Jaeyoung berkata agar Jaeyoung tidak mengganggu mantannya lagi karena Jaeyoung ini adalah seseorang yang tidak berguna dan miskin. Lebih baik dia pergi saja dari hidup mantannya. Ketika konser, Jaeyoung tidak bisa melupakan hinaan dari cowok baru mantannya. Dia merasa kalau memang dia benar-benar layak untuk dihina seperti itu. Akhirnya ketika konser itu, Jaeyoung menumpahkan semua kesedihannya dengan menangis sekeras-kerasnya di sana. Sepulang dari konser itu, Jaeyoung menangis sendirian di kursi karena dia melihat semua orang di malam Natal itu bahagia bersama pasangannya. Hanya Jaeyoung sendirilah yang kesepian, tidak punya siapa-siapa. Besok paginya Jaeyoung renang dan tiba-tiba ada seseorang yang pingsan di sana. Jaeyoung perlu segera untuk menolong orang tersebut. Ternyata orang yang dipingsan bukan tanpa alasan. Itu memang disengaja. Pemilik hotel sengaja menyuruh orang tersebut untuk pingsan di depan Jaeyoung agar Jaeyoung menolongnya, dan Jaeyoung merasa kalau dia masih bisa berguna untuk menyelamatkan orang lain. Sore harinya, Jaeyoung sudah tidak sabar untuk menantikan telepon dari pelayan pengingat bangun. Ketika teleponnya tiba, Jaeyoung langsung membicarakan banyak hal dengan pelayan tersebut. Ternyata pelayan tersebut juga sangat memperhatikan Jaeyoung. Dia perhatian dan mengingat semua kebiasaan dari Jaeyoung. Tentu di situ, Jaeyoung merasa sangat bahagia karena untuk pertama kalinya ada orang yang peduli kepada dirinya seperti yang dilakukan oleh pelayan ini. Keesokan harinya adalah waktunya Jaeyoung mengakhiri hidupnya. Tentu di hari itu suasananya sangat kelam. Jaeyoung pun sebenarnya ragu-ragu. Karena beberapa hari kemarin hidupnya lebih bahagia karena beberapa pelayan hotel sangat ramah dan juga pelayan pengingat bangun. Itu membuat Jaeyoung merasa masih ada orang yang memedulikannya. Jaeyoung pun membuka jendela untuk melihat seberapa tingginya hotel. Ketika melihat ketinggian tersebut, Jaeyoung tentu ketakutan ketika itu. Di sela-sela kegiatannya tiba-tiba masuklah pelayan hotel yang memberikan paket khusus untuk Jaeyoung. Di paket tersebut ada pesan yang bilang terima kasih kepada Jaeyoung karena Jaeyoung telah menyelamatkan orang yang kemarin pingsan ketika berenang. Tentu mendengar pesan itu, Jaeyoung pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri karena dia masih berharga dan masih ada orang yang tidak menganggapnya sampah. Setelah itu Jaeyoung pun keluar untuk beli hadiah yang akan diberikan kepada pelayan pengingat tidur sebagai ucapan terima kasih.
Namun setelah memberikan hadiahnya, Jeong mendengarkan percakapan dari pemilik hotel yang menjelaskan rencana untuk memperlakukan Jeong secara istimewa. Dari situ Jeong pun akhirnya mengerti alasan kenapa selama ini pegawai-pegawai hotel itu baik kepada Jeong, karena semuanya telah direncanakan agar Jeong tidak mengakhiri hidupnya. Setelah mengetahui itu semua, Jeong pun langsung berlari pergi ke balkon atas. Dia berniat untuk mengakhiri hidupnya karena ternyata memang dia benar, dia hanyalah sampah, dan alasan kenapa semua pegawai memberitahu hanya baik itu karena ada rencana. Jika tidak ada rencana itu, dia tetap dihargai oleh semua orang. Namun sebelum dia sempat nompak, tiba-tiba pelayan pengingat bangun menelponnya. Pelayan tersebut bilang kalau dia mengucapkan terima kasih karena Jeong sudah memberikannya hadiah. Tentu setelah mendengar itu, Jeong kembali ragu lagi, karena ternyata masih ada orang yang menghargainya. Dan memang, bagi beberapa orang yang berada di titik terendah, kebahagiaannya itu sederhana. Cukup hanya ada satu orang yang menghargainya dikala semua orang dunia ini menganggapnya sampah. Tiba-tiba semua pegawai hotel datang untuk menghentikan Jeong. Namun di situ Jeong lagi-lagi ingin melompat. Tapi itu semua berubah ketika tiba-tiba pelayan pengingat bangun itu datang ke Sarah, dan untuk pertama kalinya Jeong melihat plan tersebut. Di luar dugaan yang membuat Jeong terkejut juga, ternyata pelayannya adalah cewek yang lumayan cantik. Pelayan itu pun bilang alasan kenapa dia sangat senang ketika teleponan dengan Jeong, karena pelayan itu memiliki perasaan yang sama. Dia juga capek akan hidup dan ingin mengakhiri hidupnya juga. Setelah mendengar itu, Jeong pun menjadi tenang, karena ternyata di dunia ini juga ada orang lain yang mempunyai perasaan yang sama seperti dirinya. Dan Jeong pun tersadar kalau menyerah Havan itu bukanlah pilihannya. Karena hal itulah mereka berdua berjanji untuk tetap menjalani hidup, dan Jeong pun tidak jadi mengakhiri hidupnya di hari itu. 죄송합니다. 손님께서는 모닝콜 안 껴도 지랄. 내가 같이 뛰어내려주자. 이 감정도 언젠가는 색이 바래 지나간 사랑의 이삭을 비록 지금은 삼켜보는. Setelahnya Jeong dan pelayan hotel itu berkenalan, dan mereka berdua menghabiskan tahun baru bersama di perayaan hotel bersama dengan pegawai-pegawai hotel lainnya. Jakir film memperlihatkan Jeong yang sudah menjalin hubungan dengan pelayan tersebut, dan memperlihatkan juga Jeong yang berjuang lagi akan hidupnya. Dia belajar untuk masuk tes PNS lagi. Dari film ini kita bisa belajar, dalam hidup ini kita pasti pernah berada di fase terberat dalam hidup kita. Ketika semua yang kita coba gagal, semua orang menganggap kita hanyalah sampah. Bahkan tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan dan peduli kepada kita. Tapi yang sering kita lupa, Tuhan akan selalu mendengarkan keluh kesah dan peduli kepada hambanya, dan menyerah pada hidup bukanlah keputusan yang bijak. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa saksikan konten selanjutnya. 이 감정도